Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua rahmat dan karunia-Nya dan juga nikmat-nikmatnya yang sempurna, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga pada petang kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan rutinitas ibadah kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah yang insya Allah dilanjutkan dengan kajian rutin ba'da maghrib setiap Jumat malam Sabtu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan pelaksanaan Idul Kurban. Hal ini berdasarkan arahan dari Ketua Takmir dari Bapak Umar agar nanti penyelenggaraan ataupun pelaksanaan Idul Kurban itu bisa berlandaskan dengan ilmu dan juga masukan dari beberapa jamaah agar di pertemuan yang tinggal beberapa hari lagi kita menyambut Idul Adha, kita bisa melaksanakan ibadah Idul Kurban berlandaskan dengan ilmu. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini pembahasannya panjang ya Bapak Ibu. Ya, ini pembahasannya panjang dan saya rasa ini sudah sering dibahas. Maka insya Allah untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas terkait dengan penyembelihannya saja dan juga terkait pendistribusian, ya, berdasarkan ataupun perspektif hukum syar'i. Artinya nanti kita tidak membicarakan apa hukum berkurban. Nah, ini sudah selesai Pak ya, para ulama khilaf. Kemudian kita juga tidak akan membicarakan hewan apa yang paling baik untuk dikurbankan, apakah sapi atau kambing. Ini juga nggak kita bicarakan. Atau misalkan apakah laki-laki atau perempuan, ini juga tidak ya, karena pembahasannya panjang. Kita hanya fokus terkait dengan kepanitiaan kurban, nah, gitu Pak ya. Kalau panitia itu berarti kan tugasnya apa Pak? Panitia berarti tugasnya apa? Menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban dan mendistribusikan. Jadi fokus kita hanya di dua itu saja Pak. Adapun terkait hukum-hukum syar'i ini hukumnya wajib atau sunnah, ini kita tidak bicarakan. Lebih baik domba, kambing atau sapi, ini juga tidak akan kita bicarakan. Kenapa? Karena waktunya tidak akan cukup. Ini saja nggak tahu waktunya cukup atau tidak Bapak Ibu ya. Sudah saya siapkan materinya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun materi yang akan kita diskusikan pada petang kali ini saya ambilkan dari sumber primernya, yaitu adalah kitab yang menghimpun tentang dalil-dalil terkait dengan penyelenggaraan Idul Kurban. Dalam hal ini adalah kitab Bulughul Maram dan juga sumber-sumber yang sifatnya sekunder, yaitu fatwa-fatwa terkini ataupun fatwa-fatwa kontemporer, terutama dari fatwa-fatwa tarjih seperti itu. Baik,
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita bahas di poin yang pertama ya terkait dengan kepanitiaan kurban. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah panitia kurban itu ada landasan syar'inya? Artinya, apakah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada panitia kurban? Itu Pak ya. Nah, ini harus kita bahas dulu Pak. Ya, karena ini terkait dengan ibadah. Kira-kira ada atau tidak? Ya, kalau kita lihat kepada dalil-dalil yang ada, apakah dulu Rasulullah kalau Idul Adha ya mengumpulkan para sahabat membentuk apa namanya Pak? Kepanitiaan kurban. Misalkan ketuanya Abu Bakar gitu ya. Ketuanya Abu Bakar, sekretarisnya Umar, ya, bendaharanya Utsman misal gitu Pak ya. Terus yang bagian nyembelih adalah Ali bin Abi Thalib misalkan. Nah, itu terjadi atau tidak? Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau secara dalil Pak, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara eksplisit, secara jelas, secara gamblang pun tidak ada, apalagi dari Al-Qur'an. Tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah itu membentuk panitia. Tapi walaupun demikian, tidak mesti apa yang tidak dilakukan Nabi itu tidak boleh dilakukan oleh umatnya, kan gitu Pak ya. Nah, mungkin kalau kita analogikan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepanitiaan kurban ini ya seperti kepengurusan takmir. Ya atau tidak Pak? Dulu Rasulullah ketua takmir atau bukan? Ketua takmir bukan Pak? Bukan. Ya. Dulu tidak ada kepengurusan takmir, nggak ada. Nah, maka kalau kita analogikan ya seperti itu. Kalau di zaman sekarang kepengurusan takmir itu sangat dibutuhkan atau tidak Pak? Sangat dibutuhkan. Ya, keberadaannya sangat urgent. Ya, terkait dengan manajemen, terkait dengan kepengurusan masjid itu sangat penting. Maka dibentuklah yang namanya kepengurusan takmir. Maka dalam hal Idul Kurban, ya, dibentuknya panitia kurban ini adalah suatu hal yang sifatnya urgent, ya, terlebih terkait dengan teknis-teknis yang akan dilaksanakan. Karena kalau kita melihat kepada realitanya Bapak Ibu, setiap mudhohi itu yang berkurban, ya. Tidak semua mudhohi itu bisa menyelenggarakan sendiri penyembelihan kurban. Coba Pak, dari semua yang hadir, siapa yang bisa nyembelih? Kan tidak semua Pak ya. Misalkan proses dari awal Pak, nyembelih, nguliti, ya atau tidak Pak, cacah-cacah. Ya kan, kalau dilaksanakan sendirian kan berat Pak. Ya atau tidak? Nah, maka butuh kepengurusan. Ya, dalam hal ini secara umum biasanya masjid atau yayasan-yayasan atau ormas-ormas Islam. Artinya dalam hal ini tidak ada masalah. Ya, walaupun secara eksplisit tidak ada dalil yang secara jelas, secara gamblang bahwasanya dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membentuk panitia penyelenggaraan Idul Kurban. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun juga perlu kita pahami dengan baik, kepanitiaan kurban di sini jangan disamakan dengan Pak? Amil zakat. Beda Pak ya. Ya, ini dua hal yang sangat berbeda jauh. Kenapa berbeda kami katakan? Karena kalau amil zakat di zaman Rasulullah sudah ada. Ya, amil zakat di zaman Rasulullah SAW itu sudah ada, bahkan ditunjuk langsung oleh Rasulullah, diangkat secara resmi oleh Rasulullah SAW sendiri. Jadi Rasulullah menunjuk orang yang bertugas untuk apa? Sebagai amil zakat. Jadi ada Pak dalilnya. Adapun kepengurusan kurban, panitia kurban itu tidak ada. Ya, maka jangan disamakan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala panitia kurban dengan amil zakat. Karena secara hakikat berbeda, otomatis nanti hak dan kewajibannya juga berbeda. Maksudnya bagaimana Pak?
hak dan kewajibannya. Apa kewajiban amil zakat? Kewajiban amil zakat apa? Wewenang. Wewenangnya apa, Pak? Wewenang amil zakat itu berarti memungut zakat. Zakat hukumnya apa dalam Islam? Wajib. Ya. Maka seorang amil diperbolehkan, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mendatangi para muzaki, gitu Pak, diberitakan. Tapi kalau panitia kurban kan enggak ada enggak ada dalil yang menunjukkan hal demikian. Kalau amil zakat iya, bahkan menurut Pak ya, secara praktek boleh mengambil secara apa namanya, paksa. Kalau muzaki ini tidak mau mengeluarkan zakatnya. Di zaman Abu Bakar bahkan malah diperangi. Di zaman Abu Bakar beliau sampai mengutus panglima perang kaum muslimin siapa? Khalid bin Walid, coba. Sampai seperti itu. Artinya dalam hal ini amil zakat yang secara resmi loh Pak ya. Ya, bukan yang dibentuk secara insidental. Contohnya apa? Zakat fitrah ini bukan amil zakat. Itu panitia zakat yang resmi kayak LAS ataupun BASKES ini kan resmi. Maka boleh mengambil secara paksa. Ini terkait dengan wewenang. Ya, kemudian terkait dengan apa? Wewenang, tanggung jawab, hak. Amil zakat berhak mendapatkan bagian dari zakat. Kan ada 8 asnaf, ya Pak ya. 8 asnaf, satunya adalah wal amilina 'alaiha. Amil berhak mendapatkan bagian dari zakat. Adapun panitia, nanti kita bicarakan lebih jauh, tidak boleh. Nanti kita bicarakan Pak ya. Artinya apa? Amil apa panitia kurban mengambil bagian dari zakat itu nggak boleh sebagai upah ya, sebagai upah. Nanti lebih lanjut kita rinci Pak ya. Ini kita bicarakan secara umum, ini hanya untuk membedakan antara panitia kurban dengan amil zakat. Hakikatnya berbeda, wewenang dan tanggung jawabnya berbeda, haknya juga berbeda. Jadi kalau amil zakat masuk tuh Pak. Jadi kalau dari 100 juta ya, amil itu dapat 12.500.000. Ya Pak ya. Dari 100 juta kan ya 1/8 Pak ya. Kan 8, 1/8 itu kan 12,5%. Jadi 12.500.000. Kalau panitia kurban nggak berhak sebagai upah, nggak berhak. Tidak berhak. Jadi itu bedanya Pak ya. Jadi jangan disamakan antara amil zakat dengan panitia kurban. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu posisi posisi panitia kurban itu sebagai apa Pak? Ya, sebagai apa? Kalau kita katakan dengan istilah, itu istilahnya apa? Ya, baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan satu hadis ya dalam kitab Bulughul Maram. Ya, dalam kitab Bulughul Maram di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya pernah melakukan penyembelihan terhadap hewan kurbannya sendiri. Ya, karena secara ideal Bapak Ibu, idealnya memang sahibul kurbanlah yang menyembelih hewan kurbannya sendiri kalau bisa dan kalau sanggup. Ini kalau kita bicara idealnya. Kenapa? Karena secara praktek Rasulullah SAW itu menyembelih hewan kurbannya sendiri. Dalam sebuah hadis, ini hadis yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bikabshaini amlahaini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih 2 kurban berupa domba berwarna putih ya, amlahaini aqranaini, putih dan bertanduk ya, putih dan bertanduk. Wasummiya wa yusammi wa yukabbiru
wa yad'u rijlahu ala safahihima. Kemudian ketika Rasulullah menyembelih, ya, beliau mengucapkan tasmiyah, membaca basmalah. Nah, basmalah ini wajib. Kalau tidak diucapkan, sembelihannya tidak halal. Wa yukabbir, bertakbir. Adapun bertakbir hukumnya sunnah. Bismillahi Allahu akbar. Wa yad'u rijlahu ala safahihima. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya di atas pipi leher, ya, dari hewan tersebut. Wa fi lafdin wa dabahahuma biyadihi. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyembelih dengan tangannya sendiri. Saminaini, ya, dua hewan kurban yang samin. Samin itu gemuk. Ya, dalam riwayat yang lain taminaini, ya, berharga. Jadi Rasulullah kalau menyembelih mencari kualitas yang paling baik. Samin, berharga, yang harganya mahal. Artinya apa? Di sini Rasulullah menyembelih dua, berarti boleh, ya, sahibul kurban, ya, ketika menyembelih kambing ataupun domba, menyembelih dua, boleh atau tidak? Boleh. Jangankan dua kambing, satu sapi sendiri juga boleh. Nah, dalil ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dijadikan dasar oleh para ulama, hendaknya sahibul kurban sunnahnya nyembelih sendiri. Nyembelih sendiri. Kalau kami pengalaman pribadi Bapak Ibu, memang secara kepengurusan saya serahkan ke apa tadi? Panitia. Tapi saya minta sama panitia, bisa tidak saya nyembelih sendiri. Setelah itu saya serahkan ke panitia. Pas pengulitannya, kemudian dicacak-cacak, pembagiannya saya serahkan ke panitia. Cuma saya minta untuk menyembelih, saya minta sendiri. Ternyata boleh. Kalau tidak bisa Bapak Ibu, sunnah yang kedua bagi sahibul kurban hadir menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Jadi Bapak Ibu misalkan di Masjid Muhammadiyah 2, ya, di mana penyembelihannya, hadir. Ya, jadi sunnahnya tadi pertama kalau bisa menyembelih sendiri, kalau berani nggak apa-apa. Ya, pitik berawani kan, ya, gitu ya. Ayam saja nggak berani. Jadi kalau bisa menyembelih sendiri, Pak, belajar. Ya, belajar. Kalau tidak bisa, sudah banyak pelatihan apa namanya Pak Juleha, ya, kan sudah ada. Silakan ikuti. Tapi kalau nggak bisa, yang kedua, sunnah yang kedua hadir untuk menyaksikan hewannya disembelih. Ini sunnah yang kedua. Tapi kalau tidak bisa, baru secara sepenuhnya boleh dilaksanakan, dititipkan oleh panitia kurban. Nah, kemudian hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Ini dalam kitab Bulughul Maram juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah saya pindahkan di laptop sini. Hadis dari Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, ya, kan beliau menyembelih hadyu, Pak, ya. Ya, berapa, Pak? Ada yang tahu? 100. 100 apa? Bukan kambing, unta. Ya, unta kan mahal harganya. Berapa M itu kalau dijadikan? Jadi Rasulullah menyembelih 100 ekor unta. Itu bisa untuk berapa RT, Pak? Atau berapa kampung? 100 ekor unta. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat panjang tersebut, beliau nyembelih sendiri, cuma tidak sampai selesai. Kalau nggak salah sampai di angka 63. 100 kurang 63 berapa? 37. Nah, sisanya 37 diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Monggo silakan dilanjutkan. Artinya, kalau ini mau dijadikan sebagai dalil adanya panitia kurban, bisa, walaupun tidak secara eksplisit. Kenapa? Karena di sini Rasulullah mewakilkan. Maka berdasarkan dalil ini hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, posisi panitia ini adalah sebagai wakil dari sahibul kurban. Artinya apa? Pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh siapa? Sahibul kurban diwakilkan dilaksanakan oleh panitia. Saya bacakan hadisnya yang dirivayatkan Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib,
Beliau mengisahkan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk apa? An aquma ala budnihi, agar mengurus unta-unta kurban beliau yang jumlahnya berapa tadi Pak? 100 kurang 63, 37 ya. Untuk mengurusi unta-unta kurban beliau, wa an atasaddaqa bilahmiha, agar kemudian saya sedekahkan dagingnya kepada masyarakat fakir miskin dan semisal, wa juludiha, dan kulitnya, wa ajillatiha, ajillah itu jilal, kulit ya, kulit juga Pak ya, tapi kulit yang ada di punggung unta. Artinya semuanya Pak, nggak boleh ada yang tersisa ya, tidak boleh ada yang, semuanya harus disedekahkan, harus diberikan kepada masyarakat. Wa an la u'tiya al jazara minha, tapi saya tidak boleh memberikan upah dari dagingnya, dari 100 ekor unta tadi, kepada jazar. Jazar itu tukang jagal, tukang awak, tukang gorok. Jadi tukang gorok apa, tukang jagal itu nggak boleh diupah yang berasal dari daging kurban. Lalu bagaimana kalau nggak boleh? Maka Rasulullah SAW kata Ali bin Abi Thalib, qala nahnu nu'tihi min indana. Adapun tukang jagal kita kasih upah dari duit kami sendiri. Maksudnya apa? Diambilkan dari kantong pribadi, tidak diambilkan dari bagian kurban. Artinya apa? Kalau kita mau ngasih secara profesional tukang jagal dengan upah uang, ya Pak ya, yang bukan hasil dari sembelihan kurban, maka itu boleh. Maka berdasarkan hadis ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal. Ya, di sini berarti Rasulullah SAW memasrahkan kepada Ali, kemudian Ali minta tolong sama tukang jagal. Berarti posisinya Ali sama tukang jagal beda atau sama Pak? Bedanya di mana? Bedanya di mana Pak? Bedanya adalah kalau tukang jagal itu adalah wakil yang komersil, paham? Ya Pak ya. Artinya apa? Dimintai tolong secara profesionalitas, ada imbalan. Adapun Ali, Ali disinilah kita semua nanti, yaitu siapa? Panitia kurban yang secara kedudukan wakil dari sohibul kurban yang kerjanya suka rela. Ya kalau kita bisa bicarakan ini kan apa Pak ya? Amal jama'i, kerja bakti. Ya, event masyarakat. Ya Pak ya. Ya kayak misalkan 17 Agustus, apakah kerja baktinya itu dapat gaji? Kan enggak, ini kan event muslim tiap tahun, maka jangan sampai ada tadi, kecuali tadi tenaga profesionalitas itu boleh ya. Jadi bedanya Ali dengan tukang jagal tadi, Ali itu adalah tenaga sukarelawan, kalau tukang jagal tadi adalah profesionalitas, maka boleh. Contoh misalkan biasanya kan ada tukang Pak ya, cacah palak ya Pak ya, tahu nggak Pak? Saya pernah melihat video itu 12 menit nguliti kepala. Cepet Pak. Itu terpisah tuh antara tulang dengan daging. Waktunya cuma 12 menit. Satu kepalanya dihargai 50. Jadi 12 menit dapat uang 50. Itu kalau sehari berapa kepala tuh Pak? Banyak atau tidak? Banyak. Boleh nggak dibayar? Boleh. Tanggung jawab siapa? Sohibul kurban. Nanti kan kita bacakan fatwa dari Majelis Tarji, tidak boleh diambil dari uang takmir. Kenapa? Karena ibadah kurban ini ibadah personal, tanggung jawab sohibul kurban, jangan dilimpahkan kepada takmir, jangan diambil dari uang kas masjid, jangan. Nggak boleh. Ini berdasarkan fatwa dari Majelis Tarji. Soal tanya jawab jilid 1 dan jilid
5 dicek, yang punya bisa dicek. Nah, jadi tanggung jawab siapa? Sahibul kurban. Jadi dia, makanya panitia berhak takmir masjid ya. Takmir masjid berhak meminta sahibul kurban untuk melebihkan sebagai biaya untuk operasional. Harga kambingnya cuma 31 juta, tapi butuh operasional 500.000 misal Pak ya. Atau 400.000, maka yang tadinya 3,1 jadi 3,5. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh. Yang nggak boleh tadi malah diambil dari masjid. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya panitia kurban itu ada dua, ada yang sukarela, ada yang komersil. Adapun yang komersil boleh dibayar dengan uang, tapi tidak boleh diambil dari bagian hewan kurban tersebut, nggak boleh. Walaupun pakai kulit nggak boleh, ya. Kulitnya secara langsung atau kulitnya dijual dulu, kemudian uangnya untuk bayar tukang jaga, ini nggak boleh. Nah, kita bahas secara rinci, Pak ya. Baik. Setelah kita mengetahui hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kedudukan panitia ini adalah sebagai wakil, ya. Lalu bolehkah panitia itu dikasih upah? Ya Pak ya, dikasih honor atas tugasnya apa Pak? Menyembelih hewan kurban. Gimana Pak? Boleh atau tidak Pak? Ya, jadi diambil dari dikasih upah. Nah, kalau dikasih upah tadi dirinci Pak. Kalau mengasih upah boleh. Yang penting jangan diambil dari hasil hewan kurban tadi. Ya. Jadi sumbernya jelas, ya, sumbernya itu adalah dari dana operasional. Tapi kalau dari daging, dari kaki, dari kepala atau dengan kulit, maka hukumnya haram berdasarkan hadis Ali yang tadi kita bacakan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika demikian maka tidak ada yang namanya jatah khusus untuk, misal biasanya satu kantong itu berapa kilo Pak? Umumnya satu kresek yang untuk jatah masyarakat berapa kilo? 1 kilo. Katakanlah 1 kilo. Ukuran normal jatah masyarakat itu 1 kilo. Ya, kecuali panitia. Kalau panitia dapat 2,5 kilo, maka yang 1,5 haram. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena itu sebagai upah nggak boleh. Ya, sebagai upah maka itu tidak boleh. Artinya apa? Tidak boleh jatah panitia itu lebih besar daripada yang lain. Paham Pak ya? Kenapa demikian? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini mungkin apa Pak ya? Kalau menurut saya ngurangi jatah. Contoh gini. Saya punya teman orang Purwokerto. Ya, saya punya teman orang Purwokerto. Ya, saya ingin ada satu urusan yang mengharuskan saya memberikan uang 1 juta kepada teman saya di Purwokerto. Ya, berarti dengan cara transfer ya, transfer. Qadarullah rekeningnya nggak cukup. Ya, nggak cukup. Maka saya minta tolong teman saya yang lain untuk mengantarkan uang 1 juta kepada teman saya. Misalkan teman saya ada 2, A sama B. Yang mau saya berikan A Pak. Ya, kemudian saya minta tolong kepada B karena saya tidak punya uang di rekening, minta tolong B mengantarkan uang 1 juta kepada A. Kira-kira hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, B ini boleh nggak ngambil jatah dari 1 juta untuk uang bensin transport? Karena apa? Karena B ini untuk sampai ke lokasi A butuh waktu 15 menit naik motor. Hitung-hitung uang capek. Hitung-hitung untuk menghargai waktunya. Boleh nggak ngambil yang 1 juta ini kemudian diberikan ke A? Nggak boleh. Kenapa? Karena mengurangi jatah. Kalau mau saya apa Pak? Ngasih apa? Uang transport. Ya, jadi diambil di luar dari apa?
dari uang yang 1 juta. Itu analoginya seperti itu, Pak. Kalau diambil dari ini, maka itu namanya apa? Ngurangi jatah. Ya, ngurangi jatah. Maka ini tidak boleh. Termasuk dalam hal ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga adalah dengan menjual, ya, menjual bagian tubuh, ya, kemudian uangnya dibagikan kepada panitia. Baik untuk sahibul kurban ini nggak boleh, jelas haram. Atau dibagikan untuk panitia jual kulit, uangnya dibagikan. Maka ini tidak boleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit sembelihannya, maka tidak ada kurban bagi orang tersebut. Kan nggak boleh, Pak. Ya, panitia ngambil jatah kalau tidak dari daging ataupun dari kulit atau apa sih, Pak, sesuatu yang paling murah dari itu nggak boleh. Kalau diambil maka hukumnya. Lalu solusinya bagaimana hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pada intinya yang namanya hewan kurban itu seluruh bagiannya itu adalah dipersembahkan untuk Allah. Aneh, Pak. Ini sudah dipersembahkan untuk Allah, tapi apa? Ngambil untung dari apa? Dari hewan kurban tersebut, entah dengan menjual kulitnya atau dengan menjual kepalanya. Maka ini tidak layak. Yang namanya sembelih sudah dipersembahkan untuk Allah, ya sudah milik Allah. Allah amanahkan untuk dibagikan kepada masyarakat, fakir miskin, tetangga. Ya enggak, kalau fakir miskin boleh dikasih, orang kaya juga boleh. Kalau orang kaya berarti sedekah, bukan sedekah, hadiah. Ya, boleh. Kalau pada orang miskin berarti sedekah. Itu boleh. Tapi kalau dimanfaatkan, maka ini tidak boleh, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu solusinya bagaimana? Ya biasanya kan kalau kulit itu numpuk, Pak, ya. Ya, solusinya bagaimana? Apalagi bagi panitia yang biasanya nyembelihnya sampai puluhan, Pak, ya. Nah, caranya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentukan saja dari awal kulit ini untuk siapa dan untuk siapa, ditawarkan. Sekarang kita zamannya sudah maju. Ada grup WhatsApp, grup RT, grup RW, tawarkan. Dari sekian hewan akan menghasilkan kulit sekitar sekian. Siapa di antara masyarakat yang mau? Tawarkan, Pak, dari awal. Ya, tawarkan. Kalau sudah dapat ya sudah, terserah. Nanti bagi penerima itu mau dijual monggo, mau dimanfaatkan sendiri juga boleh. Jadi dikumpulkan semua tuh, Pak. Kulit, biasanya apa? Kulit, kepala, kaki, kumpulkan semua, tawarkan kepada masyarakat siapa yang mau. Ya, tawarkan. Boleh ditawarkan, boleh ditentukan. Ya, boleh ditawarkan, boleh ditentukan. Kalau sulit seperti ini, ya, maka panitia boleh memposisikan diri sebagai wakil. Tahu wakil, Pak? Untuk dijualkan. Kalau mereka jual sendiri kan susah. Ya atau tidak? Maka biar lebih mudah, panitia sudah callingan lah ya, sama bakul kulit lah ya. Nah, sekian. Nah, cuma nanti hasilnya harus diberikan kepada tadi yang berhak menerima tadi yang sudah ditentukan. Jadi kita kasih ini dulu, Pak. Kita adakan semacam komunikasi kepada orang yang akan kita berikan, ya, untuk mempermudah bagaimana nanti kami jualkan. Nanti hasilnya mentahnya kami kasihkan kepada Anda, itu juga boleh. Ini untuk solusi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hewan apa tadi? Terkait dengan kulit hewan. Ya, jadi nggak boleh panitia mengambilnya untuk dimanfaatkan pribadi. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kok diharamkan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena tadi ketika seseorang memutuskan untuk menyembelih hewan kurban, berarti kan dipersembahkan kepada Allah. Berarti ketika sudah disembelih, itu bukan milik sahibul kurban lagi, apalagi milik panitia. Atau tidak? Karena sahibul kurban hanya berhak paling banyak sepertiga. Ketika sudah dipersembahkan untuk Allah, maka itu bukan miliknya lagi. Ya, bukan miliknya lagi.
tapi sudah menjadi milik Allah dan Allah mengamanahkan kepada kita untuk dibagikan kepada masyarakat. Jadi ini alasan kenapa kok diharamkan. Ya, kenapa kok tidak boleh? Karena ini sudah dipersembahkan. Ya, sama misalkan seperti ada seseorang yang mau mewakafkan tanah, ya. Mau mewakafkan tanah. Berarti kan semuanya untuk wakaf, nggak boleh sebagiannya dimanfaatkan untuk pribadi. Itu sama, mungkin posisi seperti wakaf. Maka dalam hal ini hadirin yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, ya, panitia tidak boleh mengambil bagian hewan kurban tersebut sebagai upah. Tapi boleh kalau diberikan yang posisinya sebagai hadiah, bukan upah. Kalau hadiah boleh atau tidak? Boleh. Ya, kalau hadiah boleh. Nah, cuman hadir yang dimaksud Subhanahu wa taala, kadang hadiah sama apa tadi Pak? Sama upah beda-beda tipis. Ya, betul Pak. Gini Pak, kalau hadiah itu kan apa Pak? Sifatnya apa Pak? Sukarela, bukan penghargaan, sukarela. Sukarela, dikasih ya diterima, nggak dikasih urus dulu, nggak dikasih marah-marah, nggak dikasih diterima, nggak dikasih ya nggak masalah. Masalahnya gini Pak, panitia kurban kalau nggak dikasih jatah, kira-kira gimana tuh Pak? Itu yang kadang beda-beda tipis ya, antara hadiah dengan upah. Harusnya kalau memang ini adalah hadiah ya diberikan ya alhamdulillah, tidak ya tidak. Cuma tetap bisa diberikan Pak. Karena panitia itu kan selain panitia juga masyarakat. Boleh. Makanya kalau memang dia dapat jatah sebagai posisinya masyarakat, boleh. Nah, itu boleh. Ini boleh Pak. Ya sih sebagai jatahnya masyarakat. Cuma tadi tidak boleh lebih dari yang lain. Ya, jadi artinya gini, panitia itu nggak boleh nuntut Pak. Kok saya cuma dapat 1 kilo, saya panitia. Masa panitia sama dengan yang bukan panitia? Ini seperti situ memang. Anda jatahnya sebagai masyarakat. Ya, artinya kalau memang hadiah, kalau tidak ada lebihan, panitia secara personal tidak boleh nuntut Pak. Paham Pak ya? Kalau dia nuntut berarti kan dari awal dia mengharapkan upah, ya atau tidak? Ya atau tidak Pak? Misalkan tadi 1 kilo itu, 1 kresek itu cuma 1 kilo, dikasihlah 1 kilo, ternyata marah-marah, kok saya cuma dapat 1 kilo sama dengan yang lain. Berarti dari awal dia sudah mengharapkan upah. Kalau seperti ini ya hakikatnya upah, walaupun nanti dia melihat juga ini sih sebagai hadiah. Kalau hadiah ya sukarela, ya enggak, dikasih Anda diterima, enggak dikasih ya. Jadi dalam hal ini kalau memang mau dilebihkan Pak, dilebihkan 1 kilo, cuman panitia ya atas keriduan shahibul kurban dikasih lebih 1/2 kilo. Tapi catatannya jangan sebagai upah, tapi sebagai hadiah. Maka itu boleh. Walaupun hasilnya lebih besar, tadi 1 kilo, karena dia panitia dapat 2,5 kilo, boleh. Tapi tadi niatnya harus benar-benar sebagai hadiah. Maka kalau hadiah tadi sifatnya sukarela. Kalau shahibul kurban berikan, ya kita terima. Kalau tidak diterima jangan marah. Kalau marah berarti dari awal kita bekerja, kita melaksanakan kepanitiaan kurban dari awal memang mengharapkan upah. Walaupun kita ngeles enggak ini sebagai hadiah nggak bisa. Kita melihat kepada hakikat. Karena hadiah itu nggak bisa dipaksa Pak. Namanya hadiah terserah kepada yang memberi. Diberi ya kita terima. Kalau tidak diberi maka jangan memaksa. Beda dengan yang tadi Pak. Siapa? Wakil yang sifatnya komersil, ini ada transaksi, ya atau tidak? Kalau nggak dibayar wajib nuntut. Pak, jatah saya mana Pak? Masa? Ya saya kan profesional, tenaga profesional. Kenapa saya tidak dapat?
Ya, ya bisa. Jadi itu Pak ya, bedanya antara hadiah dengan upah. Jadi kalau hadiah itu sifatnya sukarela, tidak boleh dipaksa, tidak boleh. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bedanya lagi kalau hadiah itu ukurannya tidak ditentukan sebelumnya. Paham Pak? Paham? Kalau sudah ditentukan, pokoknya nanti jatah hadiah saya panitia 2,5. Nah ini kalau sudah ditentukan hakikatnya bukan hadiah lagi, tapi apa? Upah. Yang namanya upah kan kesepakatan, iya atau tidak? Ini Pak, yang namanya jual beli itu kan nggak harus berupa uang dengan barang, tapi terkadang uang dengan jasa, iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya. Maka dalam hal ini, ya transaksi yang terjadi itu adalah uang dengan jasa atau barang dengan jasa. Kalau sudah ada kesepakatan, maka ini namanya transaksi. Namanya hadiah terserah sohibul kurban. Artinya panitia tidak berhak menentukan besarannya. Yang ditentukan oleh panitia itu tadi, yang ditentukan oleh panitia adalah jatah setiap masyarakat yang 1 kilo. Adapun terkait dengan kepanitiaan tidak boleh ditentukan. Ya, kalau jatah masyarakat boleh. Tapi kalau untuk panitia kalau sudah ditentukan pokoknya harus 2,5 kilo. Maka ini hakikatnya adalah bukan upah, bukan hadiah, tapi adalah sebagai upah. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih ada, cuman untuk lebih memaksimalkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biar nanti nggak nabrak isya Pak ya. Sudah masuk isya Pak ya. Kita buka sesi tanya jawab. Monggo Pak, ada yang bertanya silakan. Pak Ibu yang saya hormati, bahwa ini adalah suatu momen yang paling bagus untuk bertanya, karena kita harus berbesar insya Allah sebelum kurban. Jadi bertanya kita maksimal. Jadi kita satu orang tidak lama-lama, jawabannya cepat dan tegas. Assalamualaikum. Ya, ada 3 pertanyaan. Ini yang pertama, langsung saja tadi yang disampaikan terkait dengan idealnya dalam hal penyembelihan hewan. Bahwasanya yang pertama tadi adalah sohibul kurban menyembelih sendiri. Itu yang pertama. Jika tidak bisa, maka sohibul kurban bisa mewakilkan untuk disembelihkan. Begitu ya. Nah, sementara bagaimana jika misal di Masjid Muhammadiyah ini sudah mendapatkan amanah dari sohibul kurban untuk menyembelih hewan, kemudian disembelihkan di rumah pemotongan hewan. Satu itu. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan hadiah. Tadi juga Ustadz sudah menyampaikan bahwa sohibul kurban ketika berkurban itu sudah haknya adalah sudah bukan haknya sohibul kurban. Ataupun jika memberikan upah maka diambilkan dari upah pribadi. Tapi tadi juga disebutkan terkait dengan hadiah, boleh memberikan hadiah dari hewan kurbannya atau dari bagian hewan kurban tersebut. Nah itu bagaimana? Kemudian terkait dengan kulit, misal dari sohibul kurban itu memang sudah mengakad, ini kan terkait dengan akad karena innamal a'malu binniyat gitu ya, tergantung dari niatnya. Kemudian di akadnya itu bahwa misal di awal kulit ini saya hibahkan atau saya hadiahkan kepada takmir masjid. Nah oleh takmir masjid kemudian dikelola dan sebagainya, kemudian nanti hasil penjualannya kemudian untuk masuk di sebagai kas masjid, apakah itu juga termasuk sah? Kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu di lingkungan biasanya ketika penyembelihan kurban ada sebagian dagingnya itu dimasak untuk dimakan bersama-sama
di satu warga tersebut. Nah, apakah yang dimasak ini juga diperbolehkan? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Cukup Pak ya? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, apabila kita berkurban itu kan untuk satu kambing, itu satu korban. Nah sekarang kalau sapi kan 7 orang. Nah itu nanti yang menjadikan penyembelihan itu adalah nomor urut dari seribu kurban pertama, kedua, ketiga, atau diundi Pak, itu yang pertama. Sebutannya ketika Ya enggak yang menyembelih, kalau mau sembelih sendiri. Misalkan itu karena mau nyembelih sendiri, misalkan kan satu sapi 7 orang. Nah kan itu siapa yang menyembelih? Apa nomor satu itu diundi dulu kan, 1 sampai 7 diundi dulu, apa ditentukan dipilih gitu loh. Oh itu yang nyembelih gitu. Nah itu kalau ditunjuk apakah itu juga mendapat upah atau tidak? maksudnya penyebutannya diacak apa gitu. Iya maksudnya kan misalkan bulan itu 1 sampai 7 orang. Nah terus padahal 7 orang itu semua bisa nyembelih. Bisa dipilih. Bisa menyembelih maksudnya. Bisa dipilih. Nah terus itu kesepakatannya itu ditentukan diundi atau ditunjuk. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada suatu masjid itu membentuk panitia kurban. Kemudian siapa yang mau berkurban silahkan dengan biaya 1 sapi sekian, 1 kambing sekian. Kalau 2 kambing lebih besar, 2 sapi lebih besar. Ternyata setelah akhir daripada pendaftaran yang masuk, untung panitianya untung besar, dibagi sebagai jatah. Itu sah atau tidak? Mohon penjelasan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama Pak ya, singkat tahu masih ada. Monggo. Begini Ustaz, saya itu sering di lingkungan jadikan bendahara kurban panitia. Kadang-kadang yang jual sapi itu ngasih uang kepada saya. Nah ini uang untuk siapa? Di luar harga sapi. Ya. Di luar harga misalkan 34 juta. Ya. Iya. Nah itu saya bingung Ustaz, ditampani apa orang? Akhirnya tak tampani, tapi tak kembalikan ke untuk masjid atau musola gitu. Tak kembalikan ke infak musola sehingga kami sendiri tidak menerima. Itu bagaimana Ustaz? Andai kata saya terima semua, bisa apa tidak? Terima kasih. Lagi Pak, cukup Pak ya? Cukup dulu atau? Cukup dulu Pak ya? Baik, yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tenaga profesional. Jadi dalam hal ini tadi sudah saya bedakan Pak ya. Panitia ini berarti sebagai wakil dari Sohibul Kurban. Nah, wakil di sini ada 2, sukarela, berarti masyarakat, kedua profesional. Ya Pak ya, kalau profesional berarti ada biaya tambahan. Ya, ada biaya tambahan. Tadi sudah saya sampaikan, kalau masyarakat maka ini sifatnya sukarela. Ini kita kerja bakti Pak, amal jama'i. Ya, jadi apa ya? Momen tahunan. Ya enggak, pesta apa namanya Pak ya? Pesta rakyat, betul. Pesta rakyat. Ada pun yang kedua ini tenaga profesional. Ya, tenaga profesional yang memang harus ada penanganan khusus. Ketika memang di antara masyarakat tidak ada yang ahli dalam menangani bagian tersebut. Contoh tadi, menyembelih. Tidak semua orang itu bisa nyembelih, ya atau tidak? Ya. Ya, apalagi sapi. Ya atau tidak, Pak? Lebih sulit jegarnya be korawani, maning kon nyembelih kan gitu Pak ya. Nah, maka dalam kondisi demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membutuhkan tenaga profesional. Termasuk tadi apa? Nyacah kepala. Itu kalau kita kerjakan sendiri kan bisa berjam-jam ya atau tidak? Daripada waktunya lama kita harus segera distribusikan, mending manggil tenaga profesional. 12 menit rampung. Terpisah. Nah, maka dalam hal ini tempat pemotongan hewan
ya dia adalah wakil sohibul kurban yang sifatnya komersil. Boleh kita berdayakan, kemudian dari mana upahnya? Dari biaya operasional. Tadi misalkan sapi harganya 31 juta, takmir masjid mematok 3.500.000. 400-nya buat apa? Bukan buat takmir, untuk biaya operasional, bayar tenaga profesional untuk beli apa Pak? Uburampe, ya tidak? Uburampe itu apa? Perlengkapan lah, termasuk snack, kemudian apa tuh, terpal, alat untuk sembelih, peso-peso, itu semuanya include dari yang 400.000 tadi. Nah, maka tempat penyembelihan hewan itu adalah posisinya adalah sebagai wakil juga, tapi yang komersil. Boleh atau tidak? Sangat boleh. Jadi sohibul kurban memasrahkan kepada takmir, tapi takmir melempar kepada, kenapa? Karena ada maslahat. Nek digarap dewek suwe, ya atau tidak? Mending dikasih ke sana, nanti sampai sini sudah berupa dagingnya atau tidak? Tinggal di caca, dibagi. Itu lebih efisien. Memang ada biaya, tapi kan bukan dari takmir, jangan dari masjid, tapi dari sohibul kurban. Kalau posisinya seperti ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka boleh atau tidak? Boleh. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi? Makanan Pak ya? Hah? Makanan kan? Iya makanan kan? Iya. Makanan untuk makan siang. Ya. Makanan untuk makan siang ini hadirin yang dirahmati Allah, ini sudah menjadi sebuah tradisi Pak ya. Sudah menjadi sebuah tradisi ya. Maka itu boleh. Ya, tapi tadi sifatnya sebagai hadiah. Kalau hadiah berarti siapa saja boleh makan, tidak terkecuali panitia, masyarakat umum. Hah? Sohibul kurbannya kan dapat jatah juga, yang sepertiga tadi, yang sepertiga tadi. Ya, jadi kenapa? Oh, sohibul kurban. Baik. Ya nanti dulu Pak. Jadi yang sepertiga tadi, yang untuk makan-makan tadi boleh, tapi nanti sifatnya sebagai hadiah. Siang-siang nanti jamaah habis sholat duhur, sing panitia mogok makan, yang nggak ikut panitia juga boleh makan. Ya, itu nanti sifatnya adalah apa? Adalah hadiah. Nah, adapun misalkan siapa tadi Pak? Sohibul kurban, maka dia makan atau tidak kira-kira? Makan atau tidak Pak? Makan atau tidak? Ya, kalau itu misalkan ada bagian dari jatahnya nggak apa-apa, karena kan itu nanti sohibul kurban kan dapat jatah sepertiga. Anggap saja nanti di situ sudah termasuk include jatah apa tadi? Jatah sohibul kurban. Karena kan sohibul kurban juga dapat nggak Pak? Dapat. Sudah, anggap saja untuk sohibul kurban itu sudah include yang jatah sepertiga. Kemudian yang ketiga apa Pak? Saya lupa. Hah? Yang ketiga apa? Oh, kulit dihadiahkan. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadiah boleh. Ya, kalau hadiah boleh. Yang nggak boleh tadi sebagai upah. Kalau upah harus diambil dari yang lain. Jadi sohibul kurban tidak boleh memanfaatkan semua bagian hewan kurban termasuk kulit dibelikan sebagai upah. Jadi dia ngambil untung Pak, nggak boleh. Karena tadi sudah saya sampaikan, ini sudah dipersembahkan untuk. Jadi kalau mau memberikan sifatnya sebagai hadiah. Kalau disifatkan sebagai hadiah boleh, dijual juga boleh. Ya dijual misalkan nanti untuk takmir atau mungkin untuk masyarakat tertentu, untuk personal tertentu, ini diberikan sebagai hadiah maka boleh. Tapi tadi perlu dibedakan antara hadiah dengan upah. Kalau hadiah sukarela, artinya kalau Anda memang tidak dapat jatah jangan marah. Nyong panitia kayak kulit jeung orang uli, berarti kan dari awal sudah mengharapkan. Kalau mengharapkan namanya upah bukan hadiah. Artinya kalau ada panitia yang dapat lebih berupa kulit, kaki, kepala, kok kita nggak dapat, kita nggak boleh marah. Namanya hadiah kok.
Ya namanya juga hadiah. Kalau hadiah sifatnya sukarela. Kemudian yang keempat apa tadi Pak? Lupa. Yang kedua apa? Tambahan. Oh iya. Yang itu sesuai kesepakatan Pak. Ya, sesuai dengan kesepakatan aja. Jadi yang 7 ini yang mau nyembelih siapa? Ya, ditawarkan. Kalau ada yang ngacung ya sudah dia. Tapi kalau yang ngacung 3 ya diundi. Ya, yang ngacung berapa? 3. Saya yang menyembelih. Berarti yang nyembelih harus diundi. Kalau nggak ada yang berani, berarti tukang zakat. Kalau diundi tadi itu yang ditunjuk sebagai profesional atau tidak? Kenapa? Ditunjuk tadi kan upaya melihat posisi sebagai profesional atau tidak? Ya nggak dia sohibul kurban. Sohibul kurban kan sunahnya nyembelih sendiri. Tadi katanya mau nyembelih sendiri. Ya nggak usah diupah. Jangan diupah. Kan tadi ada 7, tadi dia menyembelih kan yang 8 bukan? Jangan mana? Yang 6 orang kan bukan? Maksudnya? Ada di kalau sapi 7. Sapi kan 7. Ya kalau yang ditunjuk tadi kan sampai ada 3. Enggak, semuanya kan berhak nyembelih, Pak. Ya kan yang tadi kan ditunjuk 3, dia 3. Kamu yang beli, dan dia berposisi sebagai profesional atau Bukan, sebagai sohibul kurban. Sebagai sohibul kurban. Kan tadi yang diinginkan sohibul kurban mau nyembelih. Cuman kan ada 7. Nggak mungkin gantian. Kan nggak mungkin. Kan harus 1. Kalau semuanya pengen nyembelih berarti diundi. Gitu Pak ya. Itu diundi. Ya, nggak bisa. Yang terakhir apa tadi Pak? Saya jadi lupa kan. Yang terakhir apa? kami masjid yang membuat panitia kurban. Nah, yang kurban diberi biaya. Iya. Nah, kalau satu sapi sekian, dua sapi lebih mahal. Iya. Satu kambing sekian, 2 kambing 3 kambing lebih mahal. Ternyata satu kambing kurban itu dibagi sama yang panitia kurban. Iya. Boleh. Karena itu sudah tidak ada kaitannya dengan kurbannya. Itu kan sudah di luar dari hasil. Nah, kalau ini dibagikan kepada panitia, maka itu karena lebih. Ya, misalnya dari sekian juta, lebihnya 700.000, ya, dibagikan kepada panitia. Itu boleh. Karena tidak include yang bagian 1 tadi. Ya baik, itu kan tadinya untuk operasional, ternyata lebih, maka itu boleh. Tapi kalau mau lebih baik ya disedekahkan, itu lebih baik. Untuk misalkan ini Pak, kalau saran saya, kalau ada lebih mending buat kubu rampenya. Besok ya Pak ya, bolong sebagai apa namanya Pak? Inventaris. Itu mungkin lebih utama. Wallahu a'lam. Cukup Pak ya? Monggo. Kalau soal kurban dikasih kurang dari 3 boleh? Boleh. Ya, itu kan sepertiga itu jumlah maksimal. Ya. Dari pedagang. Yang itu boleh, ya, boleh. Kenapa? Karena tadi di luar biaya sapi. Ini jenengan itu boleh. Dari sohibul kurban Pak ya, itu boleh. Ya, terkait mau terima atau tidak ya terserah jenengan. Kalau mau diterima boleh. Ya. Tapi kalau mau ditolak dikembalikan kepada panitia itu juga wallahu a'lam bishawab. Kita sudahi hadir. Kalau dia jadi bendahara Itu kan pemberian Pak. Pemberian. Berarti kan hadiah. seperti kita misalnya saya pegawai belanja di toko, saya dapat hadiah karena belanja. Ya. Itu boleh saya dapat. Kan bukan amil. Kalau amil nggak boleh. Kalau amil nggak boleh menerima di luar dari zakat, nggak boleh. Kita petugas amil zakat datang ke rumah, catat zakat Anda sekian juta, dikasihlah zakatnya 2 juta. Pak, ini zakat saya 100.000, nggak boleh. Ini amil. Kalau tadi kan hadiah. Hadiah itu boleh diterima, tapi kalau nggak dikasih jangan marah. Kalau amil nggak boleh, walaupun bilangnya hadiah ya nggak boleh, ya nggak boleh diterima. Itu kalau Sedangkan tadi Pak ya, panitia itu posisinya bukan
bukan amil. Kalau amil nggak boleh, amil haram. Ya, apa itu namanya Pak? Gratifikasi. Ya, Anda sudah digaji kok ngambil dari muzaki, nggak boleh. Uang tip dulu saya di restoran itu juga sebenarnya nggak boleh ya. Uang tip tahu Pak? Itu juga tidak. Baik, ini mungkin yang bisa saya bahas Pak ya. Cukup Pak ya. Kita sudahi dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.